Sahabat, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Sahabat semua, Sobat Ngulik, pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang diberi judul Terbebas dari Belenggu Kekhawatiran. Terbebas dari belenggu kekhawatiran. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Rumenta Santiani Manurung, dan saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Sobat Ngulik sekalian, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan juga melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk mengulik Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang diberi judul Terbebas dari Belenggu Kekhawatiran, kita ditolong oleh narasumber kita Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Ya, jumpa kembali Bu Santi. Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono sebagai Pendeta Gereja Kristen Indonesia dengan tugas khusus sebagai Pendeta Kampus Universitas Kristen Maranatha Bandung. Mungkin di antara sahabat ada yang dari Universitas Kristen Maranatha, baik mahasiswa maupun kolega. Halo, di sini ya Bapak Pendeta yang menolong kita untuk mengulik. Baik Bapak Pendeta, kita masuk saja. Kita akan memulai episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan menyadari kerapuhan dan keterbatasan serta kelemahan insani kami. Dan salah satu bentuk yang kami rasakan dan kami alami adalah kami mudah sekali dicengkram oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, sehingga kami mengalami kegelisahan. Dan itu membuat kami kehilangan satu hal yang berharga, yaitu damai sejahtera. Bahkan lebih jauh lagi kami kehilangan sesuatu yang begitu berharga, yaitu bahwa kami sangat sulit mengalami hidup yang bermakna. Bapak, karena itu terangilah kami di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami dalam berbagai bentuk, satu karunia di mana dapat menyikapi, bisa melepaskan dari belenggu kekhawatiran. Karena itu Bapa, berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu dan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pengertian kami. Karena itu Bapa, kami percaya bahwa melalui percakapan di dalam program Ngulik Alkitab yang diselenggarakan oleh Yayasan Komunikasi Bersama dapat menolong kami menjadi para pribadi yang sungguh-sungguh bermakna di dalam kehidupan kami, walau kami menghadapi tantangan, bahkan juga perubahan serta ketidakpastian. Berikan kepada kami anugerah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan percakapan ini dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik sahabat, saya membaca Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, dan silakan sahabat juga boleh membaca teks ini dari Alkitab yang sudah sahabat siapkan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bagaimana mereka tumbuh? Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, Bapak Pendeta, di segmen pertama, ya judul perikopnya pun juga kekhawatiran ya. Kekhawatiran. Adakah pembeda begitu antara kekhawatiran dan ketakutan? Mengapa perikop kekhawatiran ini menjadi ditulis khusus begitu? Kenapa tidak tentang ketakutan begitu, tapi justru ini tentang kekhawatiran? Apa yang fundamen nih mengenai kekhawatiran dan ini penting buat kita ini? Hampir mirip ya, seperti khawatir dan takut itu mirip ya. Tapi sebenarnya ada perbedaan yang esensial ya. Kalau kekhawatiran memang dalam bahasa Inggris pakai kata anxiety ya. Terus kalau ketakutan biasanya pakai kata afraid gitu ya. Dan kalau kita perhatikan kekasan dari dua-duanya ini sebenarnya adalah ketakutan itu lebih rasional dan juga lebih faktual. Ya. Kita takut kalau misalnya kita berada di satu tempat yang tinggi dan lalu ada angin yang berembus. Ya. Kita takut jangan-jangan nanti tubuh saya dia terlempar. Ya. Karena itu kita langsung berpegangan. Gitu ya. Kita takut ketika kita naik kendaraan dan sopirnya yang mengemudikan, misalnya naik kendaraan umum ya, kecepatan tinggi, kita takut ya. Jadi karena rasional, ini kalau diteruskan kecepatannya kok sudah di atas 120 gini ya. Dan kok mulai jalannya kadang sedikit oleng begini ya. Kita mulai bereaksi, memberitahu, tolong dikurangi, saya takut, saya tidak nyaman dengan cara mengemudi Bapak misalnya. Tetapi berbeda dengan kecemasan ya, anxiety. Saya bisa cemas ketika berada di tempat yang paling nyaman, ketika saya tiduran di pantai. Ya. Atau ketika kita sedang tiduran di tempat tidur yang sangat nyaman, saya tidak bisa tidur sepanjang malam, ya. Badan saya berguling-guling ya berapa kali dengan bayangan-bayangan yang tidak bisa saya kendalikan. Intinya bayangan itu menggelisahkan saya. Jadi kekhawatiran itu lebih bersifat irasional, ya, dan lebih pada bayang-bayang. Tetapi problem manusia justru di sana. Problem dalam jiwa manusia adalah kita lebih takut kepada sesuatu yang tidak jelas. Karena ada pemikiran, yaitu bahwa secara kodrati itu manusia mengalami apa yang disebut dengan, itu satu kata-kata dari Paul Tillich, ketrasingan, estrangement, ya, alienasi, gitu ya, alienasi. Jadi, tapi itu nanti poin yang, tapi di situ manusia itu kan kita tidak mungkin sedang kalau kita cemas itu kita merasa sendirian. Tidak ada orang yang bisa ngerti, walaupun kita punya pasangan, tapi saya tidak bisa men-sharekan itu. Saya tidak bisa membicarakan hal itu dengan pasangan. Dan kalau toh dibicarakan, pasangan juga belum tentu bisa mengerti dengan apa yang sebenarnya menjadi sumber kegelisahan saya itu. Ya. Jadi di sini ada sesuatu yang menarik, ada the shadow, ya,
yang dialami, dan itu merupakan satu bagian dari yang kedirian kita, sesuatu yang eksistensial begitu. Apakah hendak mau dikatakan bahwa manusia cemas kalau dirinya tidak tidak menjadi apakah ini gejala psikologis saja, atau kalau eksistensial kan jauh lebih fundamental ya. Bisa eksistensial, bisa juga psikologis ya, atau dua-duanya nyampur. Gitu. Nyampur, saya tidak tahu ini psikologi atau eksistensial lagi. Tapi saya gelisah, misalnya kita punya masalah-masalah yang belum dapat kita selesaikan dengan baik di masa lalu. Berarti ini berkaitan dengan pengalaman di masa lalu. Bisa. Saya cemas dengan apa yang pernah saya lakukan, atau saya cemas dengan apa yang akan terjadi di mana saya belum tahu apa yang akan terjadi. Misalnya, dan itu berkaitan dengan dirinya. Ya, dengan dirinya. Misalnya kita nanti sebentar lagi memasuki tahun 2024. Kita tidak tahu apa 2024 ini akan. Ya, jadi manusia itu intinya dalam ketakutan itu ingin mendapatkan semacam pegangan dan kepastian. Ya, karena itu nanti kalau memasuki tahun baru gitu, itu ya nanti ada orang-orang yang akan kecipratan rezeki, yaitu orang-orang yang dianggap bisa meramal. Nah, dia akan coba nanti kalau nanti tahun 2024 ini bagaimana kehidupan rezeki saya, jodoh saya, ya. Jadi manusia ingin mendapatkan jaminan kepastian. Ada kepastian, karena manusia itu ingin mendapatkan itu, sesuatu yang pasti, ada jaminan. Dan hidup ini sayangnya kan tidak bisa menjamin. Hidup ini semuanya berada di dalam sebuah tanda petik ketidakpastian. Ya, ada probabilitas yang tidak dapat kita ukur semuanya, tidak bisa kita antisipasi dan kita prediksi begitu. Ya. Nah, tapi kalau saya ya walaupun saya bukan orang yang menekuni psikologi, tapi saya suka psikologi. Kalau saya katakan biasanya kecemasan itu, kekhawatiran dialami oleh orang yang mengalami satu kondisi yang disebut dengan ego insecurity. Jadi kondisinya insecure. Dibandingkan dengan orang yang mempunyai kepribadian yang ego security, yang secure. Nah, semakin kita insecure, maka mudah dipancing untuk hal-hal yang paling kecil pun kita bisa khawatir. Bisa terganggu jadi. Bisa terganggu. Bukan berarti yang secure itu tidak terganggu, bisa. Tapi tingkatnya itu lebih kecil. Ya. Ego security itu terganggu untuk hal-hal yang besar dan yang memang terjadi. Gitu. Tapi kalau insecure itu dari omongan orang gini aja. Itu dia sudah sudah mulai bimbang gitu, ya. Atau orang zaman sekarang itu anak-anak bilang tuh, apalagi kita gampang baperan, itu bawa perasaan gitu ya. Dan gampang terprovokasi. Ya, mudah digerakkan, diprovokasi gitu ya. Dalam arti negatif ya. Mati begitu. Seperti itu kira-kira Bu Santi. Ya, jadi kekhawatiran itu berkaitan dengan kecemasan tadi ya. Ya, memang kekhawatiran dan kecemasan hampir bersama ya. Dan orang yang khawatir itu seringkali tidak jelas begitu. Sebetulnya apa sumbernya itu. Ya, sumbernya. Itu sesuatu yang pokoknya menggelisahkan ya. Menggelisahkan. Bahkan ketika dalam situasi tidur yang nyaman pun juga tetap tidak bisa tidur begitu ya. Berarti padahal dalam kondisi sudah nyaman beserta dengan katakanlah pengamanan yang ekstra, tapi tetap begitu ya. Dan itu bisa saja berkaitan dengan pengalaman masa lalunya yang terus mengganggu ya. Mengganggunya di masa kini, termasuk juga di masa depan. Tadi Pak Pendeta, menarik Pak Pendeta tadi menyebut ya nama Paul Tillich begitu kan, banyak pendapat memberikan semacam ulasan tentang kecemasan yang dialami oleh manusia lebih pada karena
manusia itu kan makhluk yang eksistensial. Ayam kan tidak mungkin bertanya tentang dirinya ya Pak ya. Siapakah aku tiap kali aku harus berkokok, kan nggak mungkin ya. Hanya manusia yang bertanya, yang selalu cemas akan dirinya. Bolehkah Bapak Pendeta sedikit mengeksplor apa yang disampaikan oleh Paul Tillich berkaitan dengan kecemasan atau kekhawatiran itu, ya. Itu ada satu buku yang ditulis oleh Paul Tillich yang sangat terkenal, The Courage to Be. The Courage to Be kalau diterjemahkan ke Indonesia artinya keberanian berada. Nah, menurut Paul Tillich, manusia itu dalam kodratnya yang lemah dan berdosa itu seringkali tidak sanggup menghadapi apa yang disebut dengan non-being, ketiadaan. Sehingga di dalam bukunya The Courage to Be itu dibagi menjadi dua, non-being atau ketiadaan, yaitu ketiadaan yang absolut dan ketiadaan yang relatif. Jadi manusia itu takut dengan kematian, itu yang absolut, tapi juga manusia ini takut dengan yang dialami ya. Dalam arti satu ketiadaan yang relatif ya, yaitu keadaan relatif itu seseorang yang dikuasai oleh perasaan kecil hati atau tanda petik bisa putus asa ketika dia menghadapi tekanan masalah, atau mungkin dia mengalami ya sebagai pribadi dia mengalami kehilangan sesuatu yang berharga ya. Pekerjaan, kesehatan, ya, atau kehilangan orang-orang yang ia kasihi, gitu. Jadi manusia seringkali disengkram oleh non-being ini, ketiadaan yang absolut dan yang relatif itu. Ya. Jadi ini bukan ceritanya Paul Tillich, tapi kalau saya bikin ilustrasi itu pernah ada seorang raja yang pada malam itu dia mendapat mimpi, ya, mimpinya mengatakan begini, hati-hati. Besok pagi ada orang yang membunuh kamu, ya. Jadi mimpi itu ngomongnya begini. Lalu dia tidak bisa tidur, lalu dalam kegelisahan dan kekhawatirannya maka dia memerintahkan, tolong segera besok amankan kerajaan ini dengan pengawasan dan penjagaan yang super ketat, gitu. Jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam ruangan ini karena tampaknya ada musuh yang menyelinap. Ya, lalu dia mondar-mandir gelisahan ini sudah amankan gitu kan kerajaannya, dan kamarnya ini sudah dijaga. Kalau tadi biasanya hanya 10-15, sekarang dinaikkan menjadi 150 kalau 200 pengawal. Tapi siang hari itu dia mulai berpikir, waduh, kemungkinan saya masih bisa terbunuh. Lalu dia memberikan instruksi, siapa saja yang masuk ke dalam ini, tidak usah tanya, kamu bunuh aja langsung. Tidak usah tanya, langsung kamu bunuh aja. Gitu. Lalu pukul 3 sore dia makin gelisah. Ya. Kalau mereka pasti tahu kalau saya ini raja. Bagaimana kalau saya sekarang pakai pakaian yang tidak kelihatan raja? Maka dia pakai pakaian yang sederhana ini. Dia tidak. Nah, prajuritnya kan dipesan nih, siapa saja yang bukan raja masuk nih harus kamu bunuh. Nah, melihat ada orang yang pakai pakaian yang asing dan tidak dikenal, dibunuh aja. Ternyata rajanya itu sendiri dibunuh. Jadi artinya apa? Seringkali ketakutan yang menghantui kita, di mana kita terbelenggu, itu seringkali menjadi kenyataan. Gitu. Itu yang kadang-kadang menggabung antara ketiadaan yang absolut dengan ketiadaan yang relatif ini ya. Menggabung sampai akhirnya menjadi realita gitu. Nah, kira-kira seperti itu garis besar pemikiran dari Paul Tillich ya, dalam bukunya The Courage to Be. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjut di segmen yang kedua. Apakah kalau memang ini persoalan eksistensial manusia begitu ya, artinya kan hampir siapapun bisa kita mengalaminya begitu ya. Lalu apakah kata penulis Injil, apakah kita sama sekali tidak perlu untuk dilanda kecemasan, kekhawatiran begitu ya?
atau memang ada hal-hal yang memang kita perlu harus sadari sejauh mana kecemasan dan kekhawatiran itu kait mengait dalam hidup kita sehubungan dengan judul terbebas dari belenggu kekhawatiran. Kita ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, diberi judul Terbebas dari Belenggu Kekhawatiran. Kita memasuki segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Pak Pendeta, tadi di segmen yang pertama Pak Pendeta sudah menjelaskan ya, beda loh. Ya, kekhawatiran dengan ketakutan tuh beda. Ketakutan tuh jelas objeknya ya. Takut nyebrang misalkan karena memang kendaraan sedang lalu lalang sangat padat. Tapi kalau kekhawatiran tuh lebih nggak jelas begitu. Tapi justru disitulah problem manusia dan itu begitu eksistensial. Tapi dikatakan di ayat 25, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kau makan atau minum. Jangan khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kau pakai. Bukankah ini memang pertanyaan yang sifatnya memang kan sehari-hari, Pak Pendeta. Kita mencari itu, apa yang kita makan, apa yang akan kita pakai begitu dan sebagainya. Walaupun tadi Pak Pendeta sudah mengatakan ada juga yang cemas sudah semuanya lengkap, bisa saja masih tetap cemas begitu, tetap cemas. Jadi apa yang dimaksud dengan penulis Injil tentang janganlah kamu khawatir itu? Kalau memang ternyata kekhawatiran itu problem manusia dan itu begitu sangat eksistensial, apalagi pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sifatnya juga fundamen. Ya, jadi kekhawatiran, kecemasan itu merupakan bagian yang integral dengan eksistensi kita. Selama kita menjadi manusia sampai pada tingkat rohani yang paling tinggi sekalipun, tetap ada kekhawatiran dan kecemasan. Jadi itu sesuatu yang manusiawi. Kalau kita tidak khawatir, mungkin jangan-jangan kita sudah manusiawi lagi. Gitu kan. Tetapi dalam konteks ini, kekhawatiran yang berlebihan, yang ekstrim, ya, sehingga di dalam psikologi itu dikenal dengan anxiety disorder, ya. Jadi ada satu gangguan kecemasan, ya. Nah, gangguan kecemasan ini seluruh objek itu semuanya oke, tapi dia tidak oke. Jadi dikatakan tadi, ya, dia bisa sangat terganggu justru di tengah-tengah seluruh kemewahan dan seluruh keamanan yang paling prima sekalipun, dia tetap khawatir. Nah,
Jadi yang mau dikatakan bukan menghapus kekhawatiran, ya, karena ada kekhawatiran yang sehat, gitu. Jadi kalau kita tidak khawatir, ya, jadi maka tidak memacu diri kita untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi kekhawatiran dalam pengertian tertentu dibutuhkan supaya kita lebih antisipatif dan juga dengan itu kita juga lebih kreatif menemukan sesuatu agar bisa memberikan satu perlindungan yang lebih baik, begitu. Ya. Misalnya orang khawatir naik mobil dulu berapa kali sebelum ada seatbelt, waktu tabrakan dia bisa keluar dari kaca itu, ya, karena tanpa pengaman. Nah, sekarang diberi pelindung, gitu. Tetap bisa luka tapi lebih berkurang, ya. Saya ketemu dengan seorang dokter, dia mengatakan, dari pengalaman saya ketika saya melakukan operasi bedah, kebanyakan yang naik motor itu mati karena mereka tidak pakai helm, misalnya seperti itu. Maka helm menjadi pengaman, ya. Tapi saya Indonesia masih menganggapnya itu sebagai aksesoris. Nah, celaka sekali kan. Padahal itu betul-betul pengaman. Ya, saya sudah mengatakan bahwa kebanyakan yang mati itu semuanya adalah tidak menggunakan helm. Waktu itu, ya, zaman itu. Nah, jadi kekhawatiran itu dibutuhkan, gitu. Dan Yesus pun juga tidak mengatakan bebas dari kekhawatiran, ya. Kalau kita membaca dari ayat 34, Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bukan berarti dihilangkan, tapi proporsional. Gitu. Nah, problemnya bahwa kita ini tidak bisa menyikapi kekhawatiran itu secara proporsional, ya, sehingga kita membiarkan diri dibelenggu oleh kecemasan, baik oleh yang dikatakan oleh Paul Tillich itu dengan ketiadaan yang absolut, takut dengan mati, ya. Karena saya takut mati, maka saya tidak berani keluar, ya. Saya pernah menjumpai anggota jemaat gini, kenapa ke gereja? Dia lama-lama tidak jawab, akhirnya saya tidak berani melangkah keluar dari pintu rumah ini. Kalau saya keluar ini, nanti pasti ada mobil atau apa yang membuat saya ketabrak. Jadi dia punya pengalaman trauma seperti itu. Jadi dia tidak berani keluar rumah itu, ya. Jadi dia batasi itu, ya. Nah, dia lupa bahwa ketika dia tidak berani keluar rumah, tidak ada aktivitas, dia merasa aman, tapi sebenarnya dari tubuh dia mulai bermasalah, ya kan? Nanti dia akan diserang oleh serangan jantung, misalnya seperti ini, karena tidak ada pergerakan yang sifatnya fisik, ya, untuk melakukan pergerakan yang membantu metabolisme tubuh, misalnya begitu. Nah, orang kadang-kadang seperti itu, ya, atau orang mengalami trauma oleh karena kehilangan seorang yang dia cintai atau mengalami sebuah bencana, ya, jadi dia mengalami trauma. Nah, yang penting adalah bagaimana di dalam kondisi ketiadaan ini, dan menarik sekali kalau kita membaca bukunya Paul Tillich itu. Iman itu artinya apa? Berani memeluk ketiadaan untuk bersandar kepada yang ada, yang being itu. Jadi non-being itu dipeluk dengan berpijak kepada Allah sang being itu. Itu menarik sekali, ya, bahasa filosofis dari ini. Jadi ketakutan, kecemasan itu bukan dihindari. Kamu peluk ketiadaan itu, kamu peluk, kamu rangkul. Tapi dalam merangkul ini bukan bersandar kepada kekuatan diri kita yang insani. Kita peluk dengan berpijak kepada satu kuasa dari yang ada itu, yang being dari diri Allah, sumber dari yang being itu. Maka ketika kita memeluk yang tiada di dalam yang being ini, maka kita dapat memaknai dan mengubah ketiadaan itu menjadi sumber kekuatan kita. Dan bukankah itu yang dipraktekkan juga di dalam sejarah kekristenan? Orang Kristen itu tidak takut dalam menyuarakan suara kenabian, menjadi martir. Mereka memeluk itu ketiadaan itu, ya. Mereka sadar bahwa mereka mengikuti Yesus akan dianiaya, akan mengalami kemungkinan untuk dibunuh, tapi mereka peluk itu di dalam diri Kristus sebagai sang being itu.
dan mereka bisa memuji Tuhan, menyanyi dengan mata yang memandang ke depan dan tidak takut dengan kematian itu. Berarti dalam segala pertanyaan antah berantah, katakanlah ya, kecemasan kita akan sana sini begitu. Karena manusia ingin memegang yang namanya jaminan dan kepastian. Maka kalau pakai cara berpikirnya Paul Tillich, yang pasti itu adalah Tuhan. Allah itu sendiri. Allah sendiri. Jadi kita kadang-kadang lupa bahwa hidup kita ini ada yang mengatur dan yang memiliki. Jadi kita bisa khawatir dengan banyak hal, tetapi ketika kita merangkul kekhawatiran itu, bukan tambah lari ya, karena ada kemungkinan kita bisa escaping ya. Bisa kita tambah escape ya, melarikan diri ini ya, makin. Tapi makin kita lari, ketakutan itu makin mengejar. Gitu. Dan bukan hanya mengejar, biasanya makin membesar. Ya. Lalu kita seperti dihisapnya gitu ya. Betul. Dan ditelannya oleh kekhawatiran itu. Betul. Tapi ketika kita dengan sengaja memeluknya di dalam iman, karena kita bersandar kepada Allah, sumber dari yang ada itu, maka realitas ketiadaan yang absolut dan yang relatif itu diubahkan, ditransformasikan menjadi sumber kekuatan. Lalu dari sana kita mendapatkan apa? Kita mendapat pengalaman hikmat, kita mendapatkan pengalaman inspiratif, kita akan mengalami apa itu disebut dengan pencerahan. Ya, lalu kita mengalami juga wawasan kita seperti dibukakan gitu. Nah, jadi tergantung cara kita menyikapinya bagaimana. Apakah dengan iman ataukah dengan bersandar kepada kedirian insani kita gitu. Nah, Pak Pendeta, bolehkah memberikan pencerahan buat kita ya? Ketika ada orang yang dilanda kecemasan lalu kemudian membiarkan kecemasan itu membelenggunya, penyebabnya sebetulnya apa begitu? Apa yang menjadi penyebab? Apa yang menjadi penyebab? Padahal dia sudah rajin ke gereja, katakanlah begitu ya, sudah rajin ke gereja, beribadahnya juga sering begitu, dikenal aktif dan sebagainya. Secara ekonomi juga katakanlah cukup begitu ya. Bisa berlimpah, bahkan berlimpah. Bahkan bisa berlimpah. Apa yang membuat dia tetap merasa cemas atau terasing dari dirinya begitu? Dan kalau saya mengutip dari pemikiran Paul Tillich ya, dari bukunya The Courage to Be, oleh karena pengalaman akan ketiadaan yang dalam bentuk kekhawatiran tadi, baik yang absolut maupun yang relatif, adalah ketiadaan itu berkaitan dengan kejatuhan eksistensial manusia dalam relasinya dengan Allah. Dan Paul Tillich bisa mengatakan bahwa dalam keberdosaan itu, kejatuhan itu, manusia itu melawan dirinya, man against himself. Ya, jadi kita ini seringkali berkonflik dengan diri kita. Ya, jadi dosa itu membuat kita ini seperti sedang ada masalah, ada konflik yang membuat kita ini seperti mau lepas tidak bisa, seperti ada masalah yang saling tuduh menuduh gitu ya, gitu. Nah, kondisi ini yang menciptakan manusia itu mengalami keterasingan itu. Nah, keterasingan itu oleh Paul Tillich dipakai dalam satu bahasa Inggris ya, walaupun Paul Tillich orang Jerman ya, diterjemahkan dengan kata estrangement, ya, yang kemudian dikaitkan dengan kata alienasi. Manusia mengalami alienasi dengan dirinya, ya. Dan karena manusia mengalami keterasingan, alienasi dengan dirinya, maka dia tidak sanggup menghadapi ketiadaan itu. Ya. Dan kondisi ini yang menyebabkan manusia seperti terputus dengan Allah. Jadi karena itu pengalaman yang paling menyakitkan adalah sebenarnya ketika manusia itu terputus dari Allah sebagai sumber hidupnya. Ya. Nah, ini tidak dijamin kalau orang kemudian aktif gitu ya. Itu kan penampilan dari performanya aja. Tapi apakah batinnya ke sana gitu? Ya. Nah, karena itu gereja di dalam membuat semacam analisis, jangan hanya karena jumlah yang hadir
jemaat saya menggembirakan sudah 90% misalnya. Kami sudah melawat jemaat di atas 80% dan mereka memberikan respon puas. Ya, itu kan kata-kata yang statistik yang sifatnya ya lahiriah. Tapi siapa yang bisa mengukur dari ke dalam batinnya? Ya. Nah, harusnya diubah metodenya jangan gitu ya. Itu kan metode kuantitatif. Kan kita tahu bahwa di dalam riset jangan hanya kuantitatif, ada metode kualitatif kan begitu kan. Ada bentuk-bentuk pertanyaan yang sifatnya menggali tanpa dia sadar dia mengatakan yang sesungguhnya begitu kan. Nah, kembali kepada persoalan ini adalah bahwa perasaan cemas yang menguasai hidup manusia yang tadi anxiety disorder ya, jadi satu gangguan kecemasan ini adalah satu kondisi yang membuat manusia ini hidup menjadi tidak sehat, tidak wajar gitu. Gitu. Tanpa ada tekanan pun sudah tertekan gitu. Tanpa ada masalah sudah menghadapi masalah gitu. Ya. Jadi energinya udah dihabiskan untuk sesuatu yang sebenarnya bukan masalah. Dihabiskan bukan sesuatu yang harus diselesaikan, ada tekanan tapi dia tertekan. Nah, ini kan satu penderitaan gitu ya. Masa kita membiarkan diri kita mengalami kondisi penderitaan seperti itu ya. Jadi karena itu yang saya katakan bahwa poin utamanya yang paling eksistensial itu karena dosa itu. Ya, dosa itu bukan karena saya melanggar hukum-hukum Tuhan ya. Karena saya tidak menjalankan ketentuan agama itu bukan. Jadi saya suka sekali dengan ayat dari Yesaya 59 ayat 2 itu ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi poin di sini adalah apa? Dosa ini yang menjadi pemisah. Saya tidak lagi bisa menikmati persekutuan dengan Allah, walaupun saya mungkin di gerejanya aktif. Tapi saya tidak mengalami itu. Relasi persekutuan dengan Allah yang yang intim itu tidak ada itu. Ya. Nah, ini saya katakan bahwa perlu ada, karena itu setiap agama harus sadar itu. Religiositas tinggi tidak otomatis mencerminkan spiritualitas yang dalam. Hati-hati itu. Ya, itu lakon di luar begitu yang tampak di permukaan, tapi bagaimana dalam. Baik Pak Pendeta, ini menarik, kita akan lanjut di segmen yang ketiga, menghadapi realitas manusia yang bergulat dengan kekhawatirannya ya, dengan kecemasannya ya. Lalu penulis Injil mengatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya, apa maksudnya kita diajak untuk mencarinya? Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, diberi judul Terbebas dari Belenggu Kekhawatiran. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut segmen 3, segmen penutup ini. Di ayat 33 dituliskan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam kaitan dengan perikop kekhawatiran dan judul ngulik kali ini, terbebas dari belenggu kekhawatiran, apa artinya Pak Pendeta? Jadi kalau kita membaca ya dalam narasi tadi itu kan kita ketemu ada semacam struktur. Karena kamu khawatir, ya, bla 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 begitu kan. Lalu ayat 33 lalu ada kata tetapi, namun ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka poin utamanya ada, kekhawatiran itu tidak terelakkan, eksistensial, tetapi ada yang lebih utama, ada yang lebih penting, ada yang prioritas. Daripada kamu terus-menerus bergulat dalam kekhawatiran yang tanpa ujung itu, ada yang prioritas. Cari yang lebih penting, kerajaan Allah. Begitu. Nah, di sini kita diajarkan tentang bagaimana memaknai hidup dengan mampu membuat prioritas yang tepat. Buat prioritas yang tepat sehingga kekhawatiran itu jangan sampai membelenggu. Ya. Atau mendominasi. Mendominasi. Jadi prioritas yang tepat adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kan sesuatu yang sangat luhur Pak Pendeta. Kalau ada yang mengatakan tambah cemas lagi, itu bagaimana Pak? Ini sesuatu yang luhur. Yang melampaui yang material, tapi kita diajak untuk mengarah ke sana. Jadi menarik ya, kalau kita lihat ritme dari kekhawatiran itu selalu ke dalam begitu. Tapi ketika kita mencari yang lebih besar, realitas dari diri kita yaitu kerajaan Allah, maka kita keluar itu. Nah, selama kita masih punya orientasi terus-menerus ke dalam diri kita ya, terlalu tanda petik introvert dalam arti ini, bukan dalam arti yang biasa, tapi introvert yang terus-menerus mengarah kepada diri, kita akan dibelenggu itu. Maka kita harus keluar itu, melepaskan diri dari belenggu itu kepada satu realitas yang disebut oleh Yesus itu kerajaan Allah. Begitu. Dan ada kata kebenaran ya, walaupun nanti saya ingin mengkritisi juga dengan kata kebenaran yang dipakai oleh LAI dalam TB2. Saya lihat TB2 belum mengalami perubahan dengan kata kebenaran ini. Oke. Apa kaitannya kerajaan Allah dan kebenaran itu Pak Pendeta? Nah, itu ada pertama-tama kalau kita melihat ya cara Yesus berbicara kerajaan Allah itu siapa? Kalau kita perhatikan Yesus misalnya di dalam Lukas 11 ayat 20 ya, itu pasti ya. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Ya, saya ulangi. Lukas 11 ayat 20. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi kerajaan Allah itu sudah datang jika, dan kata menentukan apa? Aku. Jadi Kristus itu sebagai penghadir kerajaan Allah. Oke? Nah, jadi cari dahulu kerajaan Allah. Kalau saya bahasakan, cari dulu Kristus di dalam itu ya, di dalam realitas itu. Lalu juga ada kata kebenaran. Ya. Nah, kata kebenaran yang dipakai dalam teks asli itu adalah dikaiosune. Ya, dikaiosune. Nah, arti dikaiosune itu bukan hanya kebenaran. Dikaiosune saudara cari di dalam kamus itu selalu ada dua, kebenaran dan keadilan. Nah, LAI menghapus gitu ya, atau mungkin tidak menerjemahkan. Kebenaran dan keadilan. Bagaimana tahu benar? Harus adil. Kata adil itu mempertajam dengan kata kebenaran. Sehingga ketika kata adil itu tidak disuarakan, kebenaran itu menjadi terlalu luas, terlalu abstrak.
Dan Yesus itu kalau berbicara mengenai kekhawatiran, itu konkret. Jangan kamu khawatir akan tubuhmu, akan pakaian, akan apa yang kamu makan. Konkret. Demikian pula ketika Yesus berbicara mengenai kebenaran, itu bukan kebenaran abstrak, kebenaran konkret, yaitu keadilan itu. Sehingga dipakai kata dikaiosune. Dan saya pernah mencoba melihat padanan kata dari dikaiosune itu di dalam bahasa Mandarin. Di dalam bahasa Mandarin yaitu kata u, ya, tulisannya yi, ya. Yi itu ternyata menarik. Dalam yi itu diterjemahkan kebenaran dan keadilan. Nah, ini saya pernah menulis dalam buku ya juga Kekristenan Ketionghoaan. Jadi tentang apa? Yi itu, ya. Dan menarik sekali, ya, dan keadilan di dalam yi itu menarik sekali. Ini padahal tidak ada kaitannya dengan Kristus, tapi menarik sekali. Karena yi atau u, ya, itu gambarnya tuh seperti ini, ya. Ada di sini ada ini. Itu mau mengatakan ada dua unsur. Ada anak domba. Ini anak domba, ya, ini anak domba dan aku. Jadi aku ini, di atasnya aku ini adalah anak domba. Jadi saya akan berlaku adil kalau saya menempatkan diriku ini di atasnya ini anak domba. Padahal orang Cina kan tidak terlalu mengenal tentang binatang yang pernah marah. Yang lebih kenal adalah babi. Ya kan? Tapi dipakai adalah anak domba. Sehingga saya membaca dari satu tulisan yang ditulis oleh seorang orang dari China itu namanya Larry Hovey. Ini orang Cina tapi yang sudah pakai nama Barat, ya. Dia menulis bahwa manusia diriku ini supaya benar dan adil harus menjunjung atau menempatkan anak domba di atas keberadaan diriku. Karena apa? Kondisi aku, kayaknya kata Larry Hovey itu, dalam kondisi yang tidak memadai, ya, tidak memadai, sehingga aku membutuhkan anak domba untuk memperoleh kebenaran itu. Dan ini menarik, bukankah Yesus juga disebut sebagai anak domba? Saya bisa berlaku adil, benar di hadapan Allah kalau saya menempatkan Kristus di atas diri saya. Nah, maka bentuknya apa? Bagaimana saya memperlakukan orang lain? Karena di dalam diri orang lain ada diri Kristus. Maka keadilan ini adalah cara saya merespon diri saya. Saya berlaku adil karena ada Kristus yang hadir di dalam realitas ini. Dan saya menjadi benar ketika itu saya junjung di atas kedirian saya. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu menjadi satu berita yang sangat konkret sekali. Kerajaan Allah ini adalah Kristus dan kebenaran dikaiosune ini adalah berkaitan dengan respon atau sikap saya kepada orang-orang di sekitar saya yang adalah juga merupakan manifestasi dari Kristus itu. Sehingga ketika saya memprioritaskan kepada Kristus dan sesama saya, maka saya anehnya, kecemasan dan kekhawatiran saya kok tiba-tiba hilang. Karena saya memikirkan sesuatu yang di luar diri saya. Kekhawatiran timbul ketika saya lepaskan Allah, saya lepaskan orang lain, lalu saya pasang diri saya, diriku ini, kuat-kuat, lalu saya pikirkan mendalam. Mulai saya khawatir macam-macam hal. Walaupun saya berada di dalam kondisi yang paling nyaman sekalipun. Jadi kecenderungan orang manusia, ya, yang dibelenggu dalam kekhawatiran ketika dia membiarkan dirinya terus-menerus menjadi pusat. Menjadi pusat. Pusat apa? Hasratkah mau disebut? Ya. Pusat keinginankah macam-macam gitu. Ya. Tapi ketika kita justru lepas dari aku, kedirian kita pada Kristus dan sesama, maka entah bagaimana kita pun juga jadi lepas juga kecemasan-kecemasan yang cenderung nggak perlu bahkan, ya.
kecemasan yang melumpuhkan, kecemasan yang tanda petik kadang-kadang menghancurkan gitu kan. Dan ketika kita mulai memikirkan Allah yang konkret tadi, yaitu Kristus dan karyanya, lalu berkaitan dengan sesama, dan kita lalu lakukan itu, dan Tuhan Yesus mengatakan, maka semuanya akan ditambah. Apa yang kita khawatirkan itu menjadi sebuah kenyataan, kita diberkati. Justru ketika kita memikirkan Kristus, katakanlah ya, dengan sesama, kita diajak untuk melihat yang konkret. Iya. Jadi Bisa kita diajak melihat begitu. konkret. Kan tadi saya katakan, Daripada dibelenggu dengan kecemasan yang tidak ada dasarnya. jelas itu. Jadi kecemasan itu, kekhawatiran itu memang pada sesuatu objek yang tidak jelas. Tapi ketika kita dihadapkan, ini ada pekerjaan Tuhan, ya, pelayanan saya kepada Kristus dan kalian pada Kristus ini berkaitan dengan sesama yang harus saya lakukan dengan di kayu suneh. Ada kebenaran, keadilan, selalu saya membela, saya tegakkan itu, ya. Dan energi saya dicurahkan di sana, ya, dikeluarkan di sana. Anehnya, kecemasan saya hilang. Dan ketika kecemasan itu menjelma menjadi satu bentuk karya itu, ternyata Tuhan melengkapi kita dengan berbagai berkat yang tidak pernah kita Daya energi yang kita pikir tidak ada sebelum kita pikir berkurang karena terserap oleh kecemasan-kecemasan itu ya Pak ya. Jadi anehnya ketika kita itu berani keluar dari belenggu itu lalu kepada sesuatu yang lebih mulia, yaitu Allah, sesama di sekitar kita, rezeki atau berkat yang tidak pernah kita cari itu diberikan, ditambahkan, itu istilahnya. Ya, jadi kalau saya misalnya kadang-kadang dengan dosen itu ya, saya omong dengan para rekan itu, kalau kita memikirkan gimana ya gaji saya kok tidak naik misalnya, anggap aja seperti itu, atau karyawan gajinya naik. Nah saya katakan, coba keluar dari kekhawatiran itu, bagaimana kalau mulai bulan depan mulai membuat satu karya atau tulisan jurnal atau apapun bentuknya. Kekhawatiran itu hilang, dan ketika jurnal itu diterima, kita mendapatkan sesuatu yang ditambahkan kepada kita daripada hanya khawatir gitu. Toh tidak menambahkan sasta pun. Kata Tuhan Yesus, tidak menambah satu hasta saja dalam hidupmu, kan begitu kan? Tapi ketika kita keluar ternyata berkati. Gitu. Dan memang benar, orang yang khawatir memang orang yang jauh dari sehat, ya kan? Jauh dari rezeki, jauh dari teman, bahkan juga jauh dari dirinya. Iya, teralienasi dari Ya, dirinya. Man against himself itu dia melawan dirinya. Dia kehilangan dirinya, lalu putus asa, dia kemudian dia seperti tidak punya harapan. Tidak lagi hidup saya ini bermakna. Tapi coba kamu belajar memberikan, atau kamu keluarkan anugerah Tuhan itu ya, kepandaian yang ada, skill yang ada, atau kamu latih skill itu. Maka hidup kamu menjadi lain. Ditambahkan berkat itu, rezeki itu ditambahkan. Nggak usah khawatir. Ya. Nah biasanya yang khawatir-khawatir ini akhirnya mengambil keputusan yang salah. Saya khawatir akan hari depan, baiklah saya berhutang, hutang pinjol, maka ada masalah-masalah yang lebih rumit lagi. Banyak sekali keputusan kita lahir dari ketakutan. Dari kecemasan yang membelenggu itu. Membelenggu ya. itu. Berbahaya sekali. Satu keputusan besar yang betul, didasarkan persis. oleh kekhawatiran dan kecemasan. Berbahaya sekali. Betul. Pak Pendeta, ini kita tiba di menit akhir ya, segmen 3, segmen penutup. Dalam kaitan dengan hidup kita sehari-hari, walaupun tadi di bagian terakhir Pak Pendeta sudah mengatakan adakah hal lain yang bisa kita lakukan begitu dalam kaitan terbebas dari belenggu kekhawatiran dan mengarahkan pada kerajaan dan kebenaran, keadilan Kristus itu. Jadi kita harus mengakui bahwa siapapun di antara kita tidak akan pernah lepas dari kekhawatiran. Dan jangan mencoba menghapus kekhawatiran, ya, karena kekhawatiran itu merupakan sesuatu yang sangat manusiawi, yang insani, gitu ya. Dan kekhawatiran itu membuat kita juga lebih sadar bahwa saya membutuhkan yang lebih besar dalam diri saya, yaitu Tuhan.
Dan saya membutuhkan sesuatu yang lebih luas dalam diri saya, yaitu sesama. Maka kita mengatakan, saya tidak akan khawatir kalau saya bersama Allah dan sesama saya. Ya. Tetapi yang kedua, di dalam konteks ini, bagaimana hubungan saya dengan Allah itu tempatkan di dalam satu kata, yaitu dikayusulen. Kita kadang-kadang sangat sulit membedakan antara kebenaran dan pembenaran. Tapi ketika kita kaitkan kebenaran dan keadilan, maka saya tidak bisa mempunyai alasan dan celah sedikit pun untuk membuat pembenaran. Maka saya akan mencoba melakukan keadilan bagaimana diwujudkan kasih. Maka kita mulai belajar untuk memikirkan dengan tulus kasih kepada Allah dan sesama kita. Dan kita bersyukur bahwa itu kita lakukan tadi dalam konteks Matius pasal 6 tadi, ayat 5-13 ya. Dalam kaitan apa kita lakukan? Baik misalnya pernah sesi selanjutnya sebelumnya itu tentang apa itu? Tentang sedekah, tentang doa, tentang puasa. Kita lakukan dengan ucapan syukur. Nah, bukankah juga sama? Semakin kita mengucap syukur, semakin berkurang dan semakin hilang kekhawatiran itu. Mengapa kita mengucap syukur? Karena Allah di dalam Kristus sudah melakukan keadilan, yaitu Dia sudah menebus kita dengan lunas. Lunas. Kita hanya dipanggil untuk merespon dengan ucapan syukur. Maka dengan ucapan syukur itu kita akan lebih bisa melihat bahwa ternyata ekspresi kita juga lain. Ya, dalam kondisi apa itu akan lebih banyak berseri-seri, lebih banyak ramah, ya, dan percaya akan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita sudah khawatir ya pasti kita akan banyak pucatnya. Ya, kesehatan kita makin lama makin terganggu. Lalu kemudian kita tidak semakin kreatif menghadapi kehidupan ini. Nah, karena itu mari kita bersama-sama memaknai apa yang Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, kebenaran dan keadilannya. Nah, ini tolong dicatat juga oleh LI. Ke depan supaya ada revisi. Kebenaran dan keadilan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Iya. Baik sahabat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran dan keadilannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagi sahabat dimanapun berada yang mungkin saat ini sedang mengalami berbagai macam kecemasan, kekhawatiran, jangan biarkan kecemasan dan kekhawatiran itu membelenggu kita, bahkan memerangkap kita, yang bisa membuat energi kita menjadi lumpuh tak berdaya, melainkan bawalah itu kepada Tuhan. Kita diajak untuk memberi diri, Tuhan akan pakai kita dengan berbagai macam cara dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita alami. Dan justru ada energi-energi besar ya, daya-daya besar yang Tuhan siapkan untuk kita melalui berbagai macam kesulitan-kesulitan. Terima kasih Bapak Pendeta sudah boleh menolong kita mengulik teks ini, dan sahabat-sahabat boleh membagikan tayangan ini ke sebanyak mungkin orang dan menekan tombol like serta subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Kita menutup episode ini dalam doa. Mari silakan Bapak Pendeta boleh menutup dalam doa. Jadi kita diingatkan satu ayat, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memperdulikan kamu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, mungkin di antara kami ada yang terjebak, terbelenggu oleh kekhawatiran. Tapi melalui firman Tuhan kami dipanggil untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami. Oleh karena Allah di dalam Kristus adalah Allah yang peduli dengan setiap pergumulan kami, setiap tetesan air mata kami, setiap derita yang dialaminya, dan tidak ada di antara kami yang Engkau abaikan. Karena itu Bapa, pulihkanlah kami oleh kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur di dalam segala situasi, bahkan ketika kami menghadapi satu kondisi yang jauh dari harapan, di mana kami mengalami hal-hal yang begitu sulit, hal-hal yang begitu menyakitkan, tapi kami memperoleh penghiburan dari Engkau, bahwa Engkau menyertai, menolong kami, menopang kami,
Dan karena itu Bapa, biarkanlah kami memiliki prioritas hidup yang tepat, daripada kami membiarkan hidup kami dihisap oleh rasa kekhawatiran yang begitu mencengkram diri kami. Kami boleh memikirkan satu hal yang lebih penting dan bermakna, yaitu cari dahulu kerajaan Allah, yaitu Kristus dan kebenaran dan keadilan di kayu sunai, supaya di sanalah kami boleh mengarahkan seluruh energi, seluruh kemampuan, bahkan seluruh keahlian yang Tuhan percayakan kepada kami untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya bahwa dengan anugerah-Mu, Engkau akan mengaruniakan segala hal yang kami butuhkan. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus, maka segala hal akan ditambahkan kepadamu. Bapak Surgawi, kami percaya bahwa ulasan ini juga akan memberkati dan memampukan kami menjadi para pribadi yang semakin bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Kami boleh juga mengalami kondisi well-being, di mana kami boleh mengolah kekhawatiran, kecemasan menjadi kekuatan yang baru. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.